Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aldani Agustini Nasution, NIM 1904030335. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang from sistem informasi pada penjualan apotik. Lebih dahulu kita akan muncul login admin. Di sini terdapat text box username, text box password. Login itu button pertama dan cancel itu button kedua. Kita isi dengan admin. Passwordnya kita isi salah terlebih dahulu ya, DMIN. Misalkan login, maka akan muncul peringatan mohon cek kembali username dan password. Kita oke kan, maka akan kembali ke text box pertama. Kita isi dengan admin dan passwordnya kita isi dengan admin. Kita login, maka akan tampil menu utama. Di sini saya memilih transaksi dan saya memilih input transaksi penjualan. Pada transaksi apotik ini terdapat 3 grup box. Grup box pertama, grup box kedua, dan grup box ketiga. Pada grup box pertama ini saya memakai toolbox tanggal dengan toolbox date time picker, dan kode pelanggan dengan combo box, dan nama pelanggan dengan text box. Jadi ketika saya mengklik kode pelanggan 001 akan muncul nama pelanggannya. Ini pelanggan yang telah terdaftar, dan juga untuk tanggalnya ini secara otomatis. Dan grup box kedua ini ada 2 data grid view. Yang pertama data grid view transaksi dan data grid view harga. Pada data grid view harga ini, ketika kita mengklik, maka akan muncul di data grid view transaksi. Dan yang ketiga yaitu grup box. Yang ketiga ada simpan dan tutup buttonnya, dan total barangnya itu kita menggunakan text box, juga total harganya kita menggunakan text box, dibayar dan kembali kita menggunakan text box. Jadi untuk button simpan ini kita menyimpan hasil transaksi yang telah terjadi. Untuk tutup ini kita menutup aplikasi, dan untuk total harga dan total barang ini secara otomatis. Jika kita menambah barang lagi kode 2, total barangnya akan 2 dan total harganya akan menjadi 8.000. Dan dibayar ini juga akan secara otomatis. Ketika kita membayar 10.000, kita enter, maka akan otomatis kembaliannya 2.000. Ketika kita membayarnya kurang, misalkan 7.000, kita enter, maka akan ada peringatan pembayaran kurang. Kita okekan. Maka ketika kita bayar pas 8.000, kita enter, maka akan muncul 0 dan akan tersimpan di button simpan. Dan ketika kita telah selesai, kita akan menutup aplikasi, klik tutup. Anda akan menutup aplikasi ini, klik yes. Maka akan muncul login admin dan kita cancel. Terima kasih. Akan dilanjutkan pada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ayuni, NIM 1904030206. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan form yang berikutnya, yaitu form tampilan menu utama. Nah, tampilan pada menu utama dapat kita lihat sebagai berikut. Pada tampilan menu utama terdapat 4 menu, yaitu menu file, barang, transaksi, dan juga keluar. Pada menu file terdiri dari input data pelanggan,
input data karyawan, dan input data pemasok. Pada menu barang, terdapat input data obat. Pada menu transaksi, terdapat input transaksi penjualan, dan pada menu keluar, terdapat logout dan juga exit. Nah, itulah yang tertera pada tampilan menu utama. Kemudian, saya akan lanjut pada menu barang, di mana terdiri dari input data obat. Kita klik input data obat, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kita lihat pada tampilan menu data obat, di sini terdapat 4 toolbox, yaitu toolbox kode obat, toolbox nama obat, dan toolbox harga obat, dan juga toolbox jumlah obat. Kemudian ada 2 combo box, yaitu combo box untuk jenis obat dan combo box untuk pemasok. Kemudian juga ada button ini ada button input, button edit, button delete, dan juga ada button batal. Nah, setelah itu, ketika kita ingin memasukkan data atau menginput data, maka kita klik button input. Setelah kita klik button input, maka button input akan berubah menjadi simpan. Barulah kita boleh memasukkan data yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan data, misalnya, kita misalkan itu untuk kode obat, OBT 004. Kemudian nama obat, andiabetes. Kemudian jenis obatnya kita pilih herbal. Kemudian untuk harganya kita misalkan 150.000. Selanjutnya jumlah kita buat 20. Kemudian untuk pemasok kita pilih ada. Setelah itu kita klik button simpan. Nah, ketika kita klik button simpan, secara otomatis data yang kita masukkan tertera pada data grid view. Nah, apabila data yang kita masukkan ini ada kesalahan atau kita ingin mengganti data yang kita masukkan, kita bisa mengklik button edit. Oke, kita klik button edit. Kemudian di sini saya ingin mengganti kode obatnya. Kode obatnya kita misalkan kita ganti jadi OBT 005. Kemudian setelah itu saya ingin mengganti nama obat. Nama obatnya kita ganti menjadi Moringa. Dah, setelah itu kita klik simpan. Maka data yang kita masukkan tadi telah berubah dengan data yang telah kita edit. Kemudian jika kita ingin keluar dari form ini, kita bisa mengklik button tutup. Nah, kemudian form akan tertutup dengan sendirinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirangi Istihar, NIM 170403036. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang input data karyawan. Yang pertama dilakukan adalah klik file. Pilih input data karyawan. Nah, setelah muncul, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat 4 text box, yaitu username karyawan, nama karyawan, alamat, dan telepon. Kemudian ada 2 combo box. Yang pertama adalah jenis kelamin. Pilihannya adalah pria atau wanita. Kemudian ada akses jabatan. Pilihannya adalah pemilik, manajer, kasir, atau pelayan. Nah, di bawahnya kita dapat melihat bahwa terdapat 4 tombol button. Isinya input, edit, delete, dan tutup. Untuk menjalankannya, yang pertama kita klik button input. Setelah berubah menjadi simpan, kita dapat mengisi data di atasnya. Username karyawan, saya isi dengan KRY002. Nama karyawan Bima. Untuk jenis kelamin pria. Untuk akses jabatan manajer. Untuk alamat Helvetia nomor 22. Untuk nomor telepon 08123344. Lalu klik simpan. Lalu kita lihat data berhasil disimpan, klik OK. Kita lihat di grid view bahwa data karyawan telah disimpan.
Nah, jika terjadi kesalahan saat melakukan penyimpanan, kita dapat melakukan dengan klik button edit. Setelah dia berubah menjadi simpan, kita dapat mengisinya. Username karyawan KRY002. Nama karyawan Bimo. Jenis kelamin pria. Akses jabatan manajer. Alamat Helvetia nomor 22. Untuk telepon 08123344. Lalu klik simpan. Data berhasil diedit. Klik OK. Lalu kita lihat pada grid view bahwa data yang tadi kita masukkan telah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk menutup aplikasi, kita tinggal klik button tutup. Setelah kita tutup, maka aplikasi telah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmar Hussein Harahap, NIM 1904030225, kelompok 5A kelas A. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan form berikutnya, yaitu form input data pelanggan. Langsung saja pada menu utama kita klik File. Maka akan muncul 3 tampilan atau 3 pilihan, yaitu input data pelanggan, input data karyawan, dan input data pemasok. Nah, di sini kita klik input data pelanggan, maka secara otomatis akan menuju ke form input data pelanggan. Pada form input data pelanggan ini terdapat 4 text box, 1 combo box, 4 button, dan data-data grid view yang akan mengisi data-data tersebut. Adapun text box yang terdapat pada form input data pelanggan ini adalah text box kode pelanggan, text box nama pelanggan, text box alamat, dan text box telepon. Kemudian combo box yang terdapat pada form input data pelanggan ini adalah combo box jenis kelamin. Selanjutnya, button yang terdapat pada form input data pelanggan ini adalah button input, button edit, button delete, dan button tutup. Jadi di sini kita akan mencoba menginput data. Kita klik button input, maka secara otomatis button input akan berubah menjadi button simpan. Nah, kemudian kita masukkan data yang ingin kita buat. Pada kode pelanggan kita misalkan PLG 004. Nama pelanggan kita misalkan Ahmad. Jenis kelamin pria. Alamat kita misalkan Medan. Telepon kita misalkan 021 5144. Selanjutnya kita klik button simpan, maka akan muncul tampilan data berhasil diinput. Nah, selanjutnya untuk button edit, kita klik button edit, maka secara otomatis button edit akan berubah menjadi button simpan. Nah, selanjutnya untuk mengedit data, kita bisa memasukkan kode pelanggan seperti yang tadi. Kita masukkan kode pelanggan PLG 004. Nama pelanggan kita buat Fatimah. Jenis kelamin wanita. Alamat kita buat Medan, dan telepon
kita samakan dengan yang tadi 0215144. Selanjutnya kita klik button simpan, maka akan muncul tampilan data berhasil diinput. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada button delete. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghapus data-data review. Dan yang terakhir adalah button tutup. Nah, ketika kita mengklik button tutup, maka akan menutup aplikasi. Seperti itu. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fikri Handani, NIM 19040331. Di sini saya akan menjelaskan input data pemasok. Dari menu utama ini, kita pilih file, kemudian klik input data pemasok. Maka secara otomatis kita dapat menuju ke form data pemasok tersebut. Pada form input data ini terdapat 4 text box, yaitu kode pemasok, nama pemasok, kota, alamat, dan telepon. Pada form ini juga memiliki 4 button, yaitu input, edit, delete, dan tutup. Dan terdapat satu data review yang akan mengisi data-data tersebut. Seperti ini, data review. Baik, selanjutnya saya akan menginput data-data tersebut. Nah, di sini kita klik input. Maka button input akan berubah menjadi simpan seperti ini. Simpan. Maka pada kode pemasok kita masukkan kodenya, misalnya yaitu PLG 002. Kemudian nama pemasok Andi, kota di sini kita buat Medan, dan alamat Medan. Kemudian teleponnya yaitu 0215678. Kemudian kita klik simpan. Maka data berhasil diinput seperti ini. Dan data tersebut sudah masuk ke data grid view seperti ini. Jika data tersebut salah, kita dapat merubahnya dengan mengklik tombol edit. Kita dapat mengeditnya dengan mengklik tombol edit. Jika kita klik tombol edit tersebut, maka tombol edit tersebut akan berubah menjadi simpan seperti ini. Di sini kita akan mengubah kode pelanggan menjadi PLG 001. Nama pelanggannya kita misalkan menjadi Dinda, kota Medan, dan alamat Medan. Serta teleponnya 0821543. Lalu di sini kita klik simpan. Maka data berhasil diedit. Dan secara otomatis kode 001 berubah menjadi Dinda. Kemudian di sini ada button delete. Ini berguna untuk menghapus data-data yang berada di grid view. Dan juga ada tombol button tutup. Ini berguna sebagai menutup aplikasi. Jika kita tutup, maka aplikasi ini akan tertutup. Mungkin itu penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya.